kabar? Sehat, Kak Rini. Nah, jadi menortor nih Kak Agnes nih, ya kan? Ini siapa yang akan aku ikat ini kan? Ya ampun cantiknya Kak. Iya. Tapi dia buatnya lebih dark merahnya. Iya, Ya. Kelihatan kan diagonalnya gitu. Ini tadi beads yang putih, ini yang Aku kok merah. terharu ya melihat ini. Beginilah suasana Onan atau Pasar Tarutung, Tapanuli Utara setiap Sabtu dini hari. Ramai dengan transaksi jual beli ulos. Pemirsa, ini masih jam 4 pagi dan saya sudah ada di Pasar Ulos Tarutung atau bahasa Bataknya Onan. Nah, biasanya di sini setiap Sabtu subuh ada banyak transaksi jual beli ulos yang dilakukan inang-inang penenun ulos di sini. Nah, tadi saya bangun jam 3 pagi ya pemirsa, masih ngantuk, dingin sekali. Tapi sangat excited demi melihat pasar ulos Tarutung seperti apa. Dan unik ya pemirsa, kenapa harus jam 4 pagi coba jualan ulosnya? Nah, ada cerita katanya di balik ini. Kita cari tahu ya. Transaksi jual beli ulos di Onan Tarutung sudah menjadi sebuah tradisi selama bertahun-tahun. Hasil kerja menenun ulos selama seminggu terbayar pada hari Sabtu di pasar. Berapa lah ini dijual? Berapa lah ini dijual? Murah-murah nama asal mamardele di katoki. Lalu mengapa harus dilakukan di pagi buta ya pemirsa? Sederhana, hasil dari menjual ulos pada dini hari, penenun gunakan untuk belanja berbagai kebutuhan di Onan siang harinya. Para penenun ini datang dari berbagai penjuru desa yang ada di Tarutung. Harga ulos yang mereka jual di Onan beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung pada kualitas benang, motif, dan warna. Harga yang tercipta merupakan kesepakatan antara penenun dan pengepul ulos. Meski terkadang negosiasi harga cukup alot, penenun tetap berupaya untuk mempertahankan harga yang layak bagi karya tangannya. Melihat langsung kegiatan jual beli ulos di Onan subuh tadi, membuka mata saya akan kehidupan penenun. Ternyata tidak mudah menggantungkan hidup pada selembar kain ulos. Pengalaman ini membawa saya ke salah satu desa penenun ulos di Tarutung. Tiba di Huta Toruan 1 Said Nihuta, saya disambut oleh patung Nomensen, misionaris yang menyebarkan agama Kristen Protestan di tanah Batak. Selain dikenal sebagai desa penenun ulos, saya baru tahu bahwa ternyata Said Nihuta juga menyimpan nilai sejarah bagi orang Batak.
Perkampungan ini dibangun oleh misionaris I.L. Nommensen dengan nama Huta Dame atau Kampung yang Damai. Gereja pertama di Tanah Batak juga ada di sini, Gereja Dame. Gereja yang telah berusia 158 tahun ini masih berdiri kokoh dengan bangunan aslinya yang terbuat dari kayu. Gaya bangunan Gereja Dame begitu khas Eropa. Begitu juga dengan gaya rumah-rumah di sepanjang jalan Huta Dame. Lingkungan desa ini sangat asri dan nyaman. Warganya juga ramah, menggambarkan karakter orang Silindung. Mungkin keramahan inilah yang membedakan Silindung dengan tanah Batak lainnya. Kebaikan hati mereka membuat saya betah. Sembari menikmati suasana Huta Dame, saya melihat fakta unik. Dusun Bintang Maratur, Dusun Mangiring, dan Dusun Ragi Hidup. Nama-nama dusun ini diambil dari nama jenis ulos, pemirsa. Tidak salah, saya memang berada di kampung penenun ulos. Lalu saya melihat nama sebuah galeri yang menjadi tujuan utama saya. Dame Ulos. Dame Ulos merupakan buah dari kerja keras Reni Manurung. Di sini, proses revitalisasi ulos ia lakukan bersama penenun yang menjadi mitranya. Mulai dari menghidupkan kembali motif asli ulos dan melakukan pewarnaan alami. Tepatnya, Reni mendirikan Dame Ulos pada tahun 2014. Betapa indah, klasik, dan menawan kain-kain ulos yang berjejer di hadapan saya. Apa kabar? Sehat, Kak Reni, Baik. bagaimana kabarnya? Baik, silakan duduk Kak. Ya, Silakan. terima kasih Kak, ini galerinya asik sekali loh Kak. Terima kasih. Di tengah sawah ya kan. Ah. Tadi aku jalan dari depan rumah kakak kan, ternyata dia, wow, memang sengaja buat di belakang rumah. Iya, karena ada filosofinya. Segala sesuatunya ada filosofinya. Ada dong, nggak cuma kainnya. Wow. Jadi kan, kenapa ini dibuat di belakang? Satu, untuk bisa mendapatkan akses pemandangan yang indah nih. Jadi bisa kelihatan Dolok Martimbang di sana. Oh, di sana Dolok Martimbang. Iya. Terus ada depannya Salib Kasih. Terus yang berkunjung di sini bisa melihat semua sawah dan yang cantik-cantik yang hijau gitu ya kan. Dan nggak ada hambatan rumah kiri belakang. Nah, terus filosofinya rumah yang depan Raini berpikir, menghayal gitu. Yang di tengah yang depan ini itu meracik bumbu kayak warna alami gitu ya kan. Ini hasilnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika mereka jalan dari depan itulah filosofinya. Ya, kayaknya kakak harus lihat nih. Iya. Koleksi dari Dame Ulos. Iya benar. Iya, Tadi iya. aku masuk kan kayak langsung terpesona. Iya. Dan ini Kak Agnes Nah, nih. ini. Iya. Nih, ini yang Reni pajang di sini. Iya. Ada yang pewarna alami, ada yang udah punah. Nah, ini. Nah, ini ke atas. Oh, ini by Reni nih ceritanya. Wow, ini karyanya Kak Reni. Benar sekali. Jadi ini ada Simata, ini namanya Ulos Sirara Namar Simata. Ulos Sirara Namar Simata. Namar Simata. Iya, ini ada diagonal nih, lihat terlihat. Iya. Ya, jadi dulu itu sangat detail Ulos itu. Nggak
Setiap ulos memiliki makna dan filosofi tersendiri. Beruntungnya saya ditemani oleh sang ahli untuk mengenal ulos dengan lebih dekat. Nah, jadi menortor nih Kak Agnes nih, ya kan? Ini siapa yang akan aku ikat ini kan? Wow, ya ampun, indahnya. Nah, yang lain lagi ya Kak Agnes ya. Oke. Terus yang di atas ini nih Kak Agnes ya. Ini aku buat juga dari tenun mama warna alami Kak Agnes. Ulos yang satu ini bernama ulos ulu torus, salah satu ulos yang sudah langka pemirsa. Kak Reni merevitalisasi ulos ini dengan menggunakan pewarna alami. Namun ulos yang paling memikat hati saya sejak pertama kali menginjakkan kaki di galeri ini adalah ulos ragi hidup, yang merupakan the king of ulos di Tanah Silindung. Oh, Marhonda itu garis. Bukan Suzuki ya, Marhonda namanya, iya seperti ini. Jadi ini 3 kali menenun Kak Agnes. Ulos ragi hidup berwarna merah alami ini merupakan hasil revitalisasi dari ulos tua di sebelahnya. Ulos ragi hidup melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan, serta umur yang panjang. Tidak heran, ragi hidup biasanya dipakai dalam bentuk selendang bagi orang yang punya status dan kedudukan tinggi dalam masyarakat. Ya, silahkan masuk Kak Agnes. Wow. Nah, tuh. Keren sekali displaynya. Jadi ini ada beberapa kain lama. Ini ada beberapa. Terlahir dari keluarga penenun, awalnya Kak Reni tidak tertarik untuk menjadikan bertenun ulos sebagai panggilan hidup. Stiker gitu ya. Namun keadaan berubah ketika ia mengenal kain tradisional suku Batak ini lebih dekat. Yang katanya harganya cuma 5.000. Kak, ini Udah keren usang banget. sekali Udah ya. usang banget ya. Udah usang tapi kok kayaknya Iya. Lawas banget ya. Perjalanan mengenal ulos mempertemukan Kak Reni dengan Sandra Nissen, seorang antropolog Belanda yang mendedikasikan hidupnya untuk mendokumentasikan ulos selama puluhan tahun. Ini ada 1 dan 2. Nah ini Kak Agnes. Ini adalah harta karun pemirsa, harta karun. Ini tulisannya Sandra Legacy ini ya. Ada 3 semuanya bukunya. Nah ini yang dia kasih pertama sama saya, walaupun ini yang lebih awal dia buat. gimana awal perjumpaan kakak dengan Sandra sih? Sebenarnya dari tahun 2016 ada seseorang yang kenalkan sama saya, orang Batak. Dia ada jual kain. Dia bilang, "Ren, saya pikir kamu ketemu dengan seorang antropolog." Apaan tuh antropolog? Saya kurang paham gitu ya. Dia menjelaskan ulos berpuluh-puluh tahun. Dan baru saya tertarik dengan tulisanmu, bukumu, dan semua perjalananmu. Boleh tidak saya mempelajari? Untuk apa? Gitu. Saya langsung bilang memang to the point saat itu. Saya nggak paham apa namanya, tapi saya ingin membuatkan yang kamu buat. Terakhir ada gitu. Ya ampun cantiknya kak. Iya. Tapi dia buatnya lebih dark merahnya. Iya, Ya. Kelihatan kan diagonalnya gitu. Ini tadi bits yang putih, ini yang Aku kok merah. terharu ya melihat ini. Iya, terus dia kira kamu tertarik Reni? Saya punya foto yang lebih zoom outnya gitu kan. Dan zoom innya juga dia punya. Saya bilang, ya saya butuh itu. Karena polanya saya nggak bisa lihat kak. Sini di lantai 2 ini bisa melihat beberapa karya artisan ya. Nih, ini juga yang sudah revitalisasi. Ya. Keren. Ini penenunnya nih. Iya. Kenapa namanya Dame Ulos kak? Ada sangkut pautnya dengan Huta Dame ini? Pasti ada. Jadi awalnya sebelum Dami Ulos pernah buat marga Manurung gitu. Oh, ya. Manurung Ulos gitu ya? Tapi aku mikir, loh, nanti banyak marga Manurung. Iya. Apa bedanya gitu? Kalau cuma nama, saya punya nama kakak Dame, tapi apa ya? Saya udah tahu itu Dame, tapi apa ya yang buat itu beda gitu? Saya tiba-tiba teringat dengan gereja Dame. Itu awalnya. Oh, tunggu. Lokasi kami itu lewat dari gereja Dame. Yang notabene itu salah satu gereja yang tua, ada sejarah misionaris dan ada Huta Dame. Dame, damai.
langsung Dame Ulos. Kebetulan kakak namanya Dame, dan itu artinya kan bagus ya, damai gitu ya. Ini Kak Agnes, ini tempat memasak orang Batak. Kali ini saya kurang beruntung, karena kunjungan saya tidak bertepatan dengan jadwal pewarnaan benang. Namun Kak Reni menunjukkan segala bahan pewarna alami kepada saya. Saya terkejut bahwa ternyata segala rempah dan tumbuhan yang digunakan ada di sekitar kita. Ini kulit kayu. Iya, dan daunnya harus yang jatuh ya. Oh, oke. Harus yang udah tua. Ini yang surian tadi yang warna coklat. Ini momen langka nih, menyaksikan Kak Reni menenun si Rara ya Kak? Iya. Konsep revitalisasi yang Kak Reni gaungkan membawa Dame Ulos pada segudang prestasi dan penghargaan. Strategi marketing lewat media sosial yang transparan dan fair bagi penenun juga menjadi keunggulan dari usahanya ini. Kesejahteraan penenun adalah tujuan utama dari lahirnya Dame Ulos. Itulah mengapa harga ulos dari koleksi Dame Ulos tidak sembarangan. Kualitas adalah penentunya. Kalau Kak Reni lihat sekarang dan dulu mungkin ya Kak, karena kan keluarga Kakak juga keluarga penenun kan. Gimana Kak, apa namanya, kesejahteraan dari penenun, tentang penenun ini ya, dulu dan sekarang gitu. Kalau Kakak ngeliat. Ya kalau dulu kata mama tuh, bahkan ada satu kain harganya 10.000 ya Mbak ya? Satu kain 10.000. 15.000 ya dulu ya, 50.000 ya? Nah, 5.000 dulunya. Nah, jadi mereka kata mama dulu itu nggak dihargai memang. Jadi mereka harus buat jumlah yang banyak supaya bisa memenuhi Untuk hidup. untuk dapur dan segala macam. Itu salah satu sebenarnya kenapa tenun itu punah, karena nggak dihargai dari nilainya. Nah, itu dia sebenarnya kan iya. kuncinya, Awalnya, intinya ya. Iya, jadi aku pernah ngobrol sama beberapa, udah bahkan kami dulu lah ya, waktu saya nenun dulu, waktu saya masih ingat SD SMP, itu mama sampai bangun subuh hanya untuk cuman dapat uang 250.000 seminggu. 250.000 itu nggak cukup sebenarnya. 250.000 seminggu. Iya gitu. Dan itu yang nenun udah berapa orang gitu ya kan. Jadi saya mikir ini yang salah di mana? Sistem pengepulannya atau nggak ada yang Pembelinya nih. Makanya harganya menurun atau gimana? Ternyata aku menemukan yang buat harga itu adalah pengepulnya. Pengepulnya. Okay. Yes. Dan itu yang membuat sesuka-sukanya lah segini gitu, dan mereka nggak punya hak untuk bilangkan harga yang mereka mau. Lebih dari 50 penenun yang menjadi mitra Dame Ulos. Kak Reni mengajak saya menemui beberapa penenun yang tinggal di Huta Dame. Masih di desa saya Cipta kan ya? Sama ya. Ini desa saya Cipta, Kampung Lumban Matiu. Oh, Kampung Lumban Matiu. Kami singgah di rumah Kak Duma Borutobing. Ia adalah maestro ulos sadum. Sejak lulus SMA, Kak Duma sudah menjadikan bertenun sebagai mata pencaharian hidupnya. Bersama Kak Reni, ia merevitalisasi ulos-ulos lawas yang hampir punah. Turut membangun Dame Ulos dari nol.
Saya begitu bersemangat mendengar perjalanan Kak Duma bersama Ulos. 30 tahun menjadi penenun, barulah sekarang ia merasakan hasil dari jerih payahnya. Dengan bangga, Kak Duma mampu berdaya bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nggak mikir lagi kayak dulu-dulu istilahnya kan. Dari mana duit? Apa namanya, hingga akhirnya tuh bertenun ini bisa sangat mensejahterakan ternyata gitu ya kan. Kalau dari Kak Duma sendiri gimana Kak pengalaman ini gitu, mengubah hidup Kakak gitu? Jadi sebenarnya kan udah gabung dengan Damai Ulos itu kan. Kita itu dari pertamanya pun sebenarnya udah merasa, loh kok kayaknya langsung merasa karya kita itu kok kayaknya lebih dihargai kan gitu. Ada apresiasi ya, Kak? Kan. Jadi kita jadi makin semangat. Jadi sebenarnya itu tadi kan berhubungan juga dengan tantangannya Reni kalau ada ulos yang udah hampir punah ya. Kakak bisa bikin gitu kan, karena ya udah bisa Ren, nanti kakak coba dulu kan gitu. Karena kita udah tahu seperti apa dengan Damai Ulos ini kan. Jadi ketika kita juga mengerjakan yang tingkat kesulitannya juga semakin banyak itu, apresiasi dari Damai Ulos itu juga semakin tinggi. Jadi kalau sama kakak pribadi ya, kakak bisa langsung rasakan lah. Jadi sepertinya kan Kak, Agnes melihatnya artisan ataupun penenun ini punya apa ya, menyatu dengan karyanya ya kayaknya. Iya. Memberikan jiwanya untuk karyanya itu ya Kak. Jadi hasilnya kelihatan juga kan. Bener. Pemirsa, perjalanan ini membuat saya takjub. Betapa luar biasanya pesona Ulos. Selembar kain mampu membuat kita semakin cinta akan budaya kita sendiri. Itulah yang saya rasakan ketika mengenal Ulos lebih dalam. Saya punya harapan agar geliat revitalisasi Ulos seperti yang Kak Reni lakukan bersama penenun di Silindung dapat menular ke daerah penghasil tenun ulos lainnya. Sebagai anak muda Batak, saya bersyukur ada tempat seperti Damai Ulos yang hadir untuk merawat pengetahuan tentang ulos. Sebab ulos lebih dari sekadar kain. Ulos adalah identitas dan jati diri orang Batak. Inilah akhir perjalanan saya di tanah Batak. Horas.